Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya bersama Ibu Suliati dan saya Bapak Ahmad Sofyan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun, ingin melakukan percakapan pra-observasi yang khususnya nanti akan kami lakukan bersama Ibu Suliati terkait dengan proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Nanti kita semester 2 nanti kita akan masuk di kelas. Namun sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi terkait dengan apa yang beliau nanti sampaikan, dan nanti kita akan melihat ketika nanti hasilnya di dalam proses pembelajaran. Baik, kita langsung saja terkait dengan percakapan kita pada pra-observasi yang kita akan wawancarai adalah Ibu Suliati selaku mata pelajaran ekonomi kelas 10 di semester 2. Assalamualaikum Bu Suli. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Suli? Baik-baik ya. Terima kasih Bu sudah datang. Ini kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Saya akan mengobservasi, namun sebelumnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Bu Suli nanti masuk di kelas 10 hari apa Bu biasanya? Hari Jumat sama hari Kamis. Oh, hari Jumat dan hari Kamis. Kira-kira nanti pas waktu masuk itu tujuan pembelajaran yang penjenengan tidak capek apa Bu? Siswa mampu apa yang saya sampaikan, memahami dan bisa mempraktekkan keseharian. Oh gitu, jadi nanti mampu mempraktekkan keseharian apa yang penjenengan sampaikan itu, khususnya materinya apa Bu? Alat pembayaran. Alat pembayaran, bisa uang itu Bu ya. Terus kemudian lagi mungkin jenengan nanti kira-kira mengembangkan area uang atau alat pembayaran itu bagaimana? Saya langsung akan memberikan contoh. Setiap anak kan pasti mempunyai uang, uang saku misalnya. Jadi saya suruh keluarkan. Nah itu nanti bagaimana saya suruh mengamati bagaimana uang itu digunakan dalam keseharian. Berarti penjenengan menggunakan strategi praktek langsung gitu. Oke, terima kasih. Terus kemudian lagi medianya Bu, medianya apa kira-kira nanti? Medianya pakai menggunakan Uang tadi. uang langsung sama gambar yang orang melakukan transaksi. Oh gitu. Peragaan orang melakukan transaksi. Oh gitu ya. Terima kasih. Berarti penjenengan saya nggak sabar ini tadi pengen melihat observasi yang penjenengan lakukan di kelas Bu. Jadi nanti kira-kira kapan Bu saya bisa masuk ke kelas penjenengan untuk melakukan observasi? Dari Jumat jam 1. Oh jam 1-2. Berarti kira-kira nanti minggu depan sudah siap ya? Insya Allah. Oh gitu. Baik, kalau gitu nanti kita ketemu Jumat ya Bu. Nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas Ibu terkait dengan proses pembelajarannya bagaimana. Oke. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi percakapan pra-observasi yang kita lakukan. Untuk nanti kita lanjutkan dalam kelas bersama Ibu Suliati terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suli. Lagi proses pembelajaran ya Bu? Ini Bu, kemarin sebagaimana yang sudah saya ingin melakukan observasi di dalam kelas. Jadi nanti bagaimana Ibu mengajar kaitannya dengan proses pembelajaran. Jadi saya ingin mengamati proses pembelajarannya Bu Suliati. Mata pelajarannya Ekonomi. bahasanya? Alat pembayaran. Oh gitu. Terima kasih Bu, saya langsung saja Bu ya. Gitu. Ikuti ke belakang. Baik Bu Suli, monggo bisa dimulai untuk proses pembelajarannya dan saya pengen observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan memulai pelajaran berikutnya. Coba masih ingat pelajaran kemarin yang kaitannya dengan perbankan. Kemarin sudah banyak kita belajar mengenai produk perbankan yang mana dalam pengertian dari perbankan itu dan dalam pelaksanaannya pasti akan menggunakan yaitu alat pembayaran yang disebut yaitu uang. Nah, kaitannya erat sekali antara perbankan dengan uang atau alat pembayaran. Sekarang kita akan mempelajari alat pembayaran itu sendiri. Mungkin kalian pernah atau pasti kalian pernah melihat yang bentuk uang, gitu ya? Pernah memegang, pernah menggunakan, pernah melihat orang yang melakukan menggunakan alat itu sebagai apa? Sebagai pembayaran. Contohnya apa misalnya? Kalian membeli jajan menggunakan uang. Lebih jelasnya mungkin di peredaran itu ada uang, tapi bukan rupiah ya. Nah, kalau kita sering kita gunakan, ini ya bentuknya nggak asing lagi. Nah, mungkin lo hafal ya lebih. Nah, 50-an ini paling pakai ini. Terus ini berapaan? Berapa ini? Kamu senang yang mana? Biasanya kamu kan jajannya pakai ini, kenapa pakai ini? Nah, terus kita contohkan yang di dalam LCD itu juga uang, tapi bukan uang dari Indonesia atau rupiah, tapi dari luar negeri. Itu juga sama-sama digunakan sebagai alat pembayaran. Coba kalian amati bagaimana proses kita menggunakan uang. Kita pertama kali datang di satu toko, ya, kemudian melihat barang yang kita inginkan, terus harganya kita sudah tahu, ya, terus terjadi kesepakatan. Kemudian kalian apa? Kalian yang punya uang menyerahkan uangnya. Kemudian kalian menerima apa? Menerima barang. Berarti dapat disimpulkan di sini uang itu sebagai apa? Alat pembayaran atau alat pertukaran antara uang dengan barang. Kita yang punya uang menginginkan barang, orang yang mempunyai barang menginginkan uang. Jadi saling membutuhkan. Itu pengertian dan nanti saya harapkan dengan mempelajari ini kalian bisa memahami apa itu alat pembayaran, macam-macam dari alat pembayaran. Alat pembayaran, coba kalian buka ini ya, perhatikan LCD ini. Pengertian dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Mentransfer berarti tukar, ada kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Contohnya, kalau kalian nanti belanja di pasar, misalnya di pasar besar, itu apakah kalian menurut harganya? Awalnya, kalau beda ya, beli di mall sama beli di pasar besar, beda enggak? Beda. Apa yang bedakan? Harga. Harga biasanya kalau harga di mall itu harga yang Relatif mahal. yang bukan mahal saja, tapi pasti tidak boleh ditawar. Jadi nggak ada
coba kalian amati transaksinya gimana. Satu penjual akan menawarkan barang, gitu ya. Barang yang bagus pasti akan ditunjukkan, ya ora? Nah, di situ nanti kalian akan tanya berapa harganya, begitu? Nah, terus si penjual gimana? Menjawab. Kemudian apa lagi? Kalau harga 0,0 bisa ditawar. Nah, bisa ditawar nggak? Pasti itu. Dia bilang pasti penjual akan menurunkan harga sedikit demi sedikit, pembeli akan menaikkan tawarannya sehingga akan terjadi kesepakatan harga. Kemudian terjadi akad itu kesepakatan sehingga akan jadi tukar menukar antara barang dengan uang. Paham? Tadi sudah saya jelaskan pengertian dari uang atau pembayaran. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya. apa perbedaan bank umum dan BPR? Bank umum sama bank BPR. Nah, kalau pembahasan ini pembahasan yang lalu ya. Nah, walaupun demikian nggak apa-apa, tapi ada kaitannya bank sama uang. Bank BPR sama bank umum. Kalau bank umum itu bank yang resmi yang didirikan oleh pemerintah, tugasnya untuk menghimpun dan memberikan kredit kepada rakyat atau kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminjam uang di bank umum dan menyimpannya di bank umum kalau dia punya uang. Tentunya akan menerima yang disebut imbalan, yaitu bunga. Orang yang meminjam nanti dapat memberikan bunga, orang yang menyimpan akan mendapatkan bunga. Sedangkan bank BPR, bank perkreditan rakyat, biasanya di sini bank yang memang itu resmi, tapi dia hanya mempunyai lingkup hanya sedikit atau lingkupnya sempit dibandingkan dengan bank umum. Sama-sama dia bisa memberikan kredit, baik kredit biasanya kredit jangka lama sampai jangka panjang. Nah, jangkauannya saja yang lebih luas dan lebih sempit. Akan mengenai uang kegunaannya dalam perdagangan di Indonesia. Nah, untuk mengevaluasi, bila kalian paham, saya mengetahui kalian sudah paham, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Mungkin Rina, jelaskan, sebutkan, tadi sudah saya jelaskan, sebutkan ada dua macam uang yang ada di Indonesia ini, ya. Jadi uang kartal sama uang gila tadi, ya. Sebutkan uang kartal itu apa? Ya, saya tahu ya Bu, untuk uang kartal itu ada dua. Jadi ada uang kertas dan uang logam. Kertas dan logam. Yang lain ini? Betul ya, seperti yang tadi saya jelaskan, uang kertas, uang yang terbuat dari kertas. Yang nilai nominalnya berapa itu yang paling banyak? Itu ada tulisannya. Nah, yang logam paling banyak nilainya 100.000. Tentunya enak mana kertas sama logam? Kalau lebih banyak lebih Satu lagi pertanyaan mungkin untuk Yaya. Tadi disebutkan ada dua tadi yang disebutkan uang kertas sama uang kira. Kalau uang kira apa? Yang saya tahu, uang kira adalah uang yang diciptakan oleh bank dalam prakteknya masyarakat. Boleh menolaknya untuk mengadakan transaksi. Nah, seperti tadi ya saya jelaskan, uang kira itu sebenarnya uang resmi, uang yang diciptakan oleh pemerintah. Tapi boleh masyarakat menolak. Kenapa? Kita ambil contoh tadi saya sebutkan, yaitu cek. Kalian boleh menolak adanya cek dalam transaksi perdagangan. Misalnya kalian mengadakan perdagangan senilai satu misalnya 10 juta. Kalian dikasih
boleh, tapi uang kapal, kertas atau kira kan tidak boleh menolak, bedanya itu. Nah, cek itu kan apa? Cek itu kan diragukan, bisa-bisa ceknya kosong, ceknya nggak ada uangnya. Dan, baiklah, materi semua sudah saya sampaikan, dan untuk memperjelas agar lebih paham lagi, nanti kerjakan di LKS halaman 80. Nah, itu nanti akan lebih paham. Asesmen 1 di rumah belajar, nanti minggu depan kita bahas. Tentunya kalian semua harus bisa, sehingga menunjukkan dari materi itu sudah kalian pahami. Demikianlah pembahasan yang sudah kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita akan briefing dulu untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan dengan peragaan yang satu, yang kanan menembak, yang kiri satu, dan kebalikan, ya. Yang satu menembak, yang satu menembak, satu tunjuk. Action. Oke. Kopi saya Bunda, Bunda kopi saya kalau tidak Bunda bukan kopi saya. Mana? Sudah segar? Sudah. Kalau begitu sudah saya akhiri aja bahasan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi luar biasa begini apa yang disampaikan. Tadi anak-anak juga ada ekspresi yang terakhir ini juga tepuk tangan. Ini luar biasa. Jadi anak-anak seger. Gimana, seger semua ya? Jadi penyampaian apa yang disampaikan Bu Juli tadi, tambah enak dan lain sebagainya. Observasi kali ini itu saja Ibu Juli. Terus ini terima kasih tadi sudah kita diizinkan untuk observasi. Dan untuk itu saya mau undur diri Ibu. Sekali lagi tetap semangat, dan saya tadi melihat banyak anak yang juga ketawanya juga lepas, ya itu karena membuktikan berarti itu anak-anak sudah pelajarannya oke, guyonannya juga oke, terpenuhi target pendidikannya. Sukses terus juga untuk di sini, nggih. Terima kasih Bu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke. Tadi sudah melakukan kaitannya dengan praktek pembelajaran ya Bu ya. Oke. Saya ingin melakukan percakapan pasca observasi di kelas tadi Bu. Saya juga melihat Ibu juga antusias, juga luar biasa terkait dengan apa yang sudah Jenengan sampaikan tadi. Anak-anak juga antusias. Kira-kira tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai apa belum Bu untuk tadi? Kayaknya sudah, anak-anak semua sudah bisa menangkap apa yang saya uraikan, hingga bisa memahami. Oh gitu ya Bu. Tadi tujuan pembelajarannya apa Bu? Tadi tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian sistem pembayaran dan juga mengidentifikasikan macam-macam sistem pembayaran. Oh gitu. Jadi luar biasa tujuannya sudah sampai. Terus kemudian lagi tadi jenengan menggunakan strategi apa Bu kira-kira? Strategi saya
memberikan contoh langsung. Saya keluarkan uang yang keseharian dipakai oleh anak-anak untuk mengadakan transaksi yang biasa digunakan setiap hari. Iya, tadi anak-anak antusias luar biasa. Saya sangat senang tadi lihat apa yang penjenengan lakukan di kelas tadi. Jadi kelas kelihatan hidup Bu tadi. Jadi itu juga perlu dicontoh untuk proses pembelajaran selanjutnya. Terus kira-kira penjenengan tadi dalam proses pembelajarannya itu tadi ada nggak Bu kira-kira kesulitan atau kendala-kendalanya itu ada nggak Bu? Kayaknya di sini masih gimana? Anak-anak itu sebenarnya dia itu bisa, potensi itu ada, tapi mungkin karena kurang dorong dikit aja, semangat untuk menyemangati anak-anak biar berpikir lebih kreatif, mencari sumber materi yang lain, mungkin dari internet atau dari materi-materi yang perpustakaan, mungkin nanti anak itu lebih bisa memahami. Seperti itu ya Bu tadi potensinya anak-anak. Terus tadi dengan menggunakan medianya bagaimana Bu? Medianya tanya jawab, terus kemudian berdiskusi kecil biar anak itu mampu mengembangkan masalah atau mampu mengeluarkan ide jawaban yang tadi dengan juga anak-anak saya lihat antusiasme anak-anak juga luar biasa, anak-anak ingin menjawab juga luar biasa. Terus kira-kira setelah itu tadi apa yang kira-kira penjenengan akan lakukan ke depannya untuk misalkan kaitannya dengan proses pembelajaran ke depannya, jenengan ingin melakukan apa kira-kira? Mungkin lebih kreatif lah untuk menggunakan metode belajarnya sehingga sesuai dengan strategi dan sifat dari anak itu mudah ditangkap begitu. Memang perlu Bu untuk usia-usia SMA itu jadi seperti itu harus ada. Terus baik Bapak Ibu, Ibu kemarin tadi saya sudah melakukan observasi. Saya akan membacakan kaitannya dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi. Jadi Ibu terkait dengan pertama yang saya kaitannya dengan sampaikan adalah tujuan pembelajaran Ibu tadi sudah tersampaikan, bahkan anak-anak tadi sudah paham dan membedakan uang tadi dengan bawa peraga Ibu. Terus kemudian tadi kaitannya dengan medianya juga luar biasa. Nanti juga perlu dikembangkan kembali, mungkin menggunakan media-media yang lain, bisa internet, bisa YouTube dan lain sebagainya itu. Terkait dengan catatan khusus, penjenengan intinya apa yang penjenengan sampaikan tadi mungkin perlu ada pengembangan dengan teman-teman sejawat. Jadi jenengan sudah bagus, jenengan kembangkan mungkin ke teman-teman sejawat, tukar pikiran atau mungkin tukar informasi bila ada kekurangan, mana yang baik dan mana yang tidak. Mungkin itu Ibu Suli, terima kasih atas observasi yang kita lakukan tadi. Mudah-mudahan Bu Suli sukses dan mendapatkan sesuatu yang baik dan amal ibadah untuk mendidik anak bangsa gitu. Kita sukseskan bersama, mudah-mudahan kita juga sukses dan anak-anak juga sukses. Terima kasih Bu Suli, itu saja apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.